Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Hartuti. Kita dalam layanan konseling, layanan BK dalam bidang bimbingan belajar. Pada pagi ini, kita akan bersama-sama membahas tentang strategi belajar sesuai dengan gaya belajar. Baik, anak-anakku. Layanan bimbingan belajar ini bertujuan agar siswa dapat mengetahui dan memahami tentang gaya belajar, ciri-cirinya, serta strategi belajarnya untuk masing-masing gaya belajar tersebut. Baik, seperti biasa, kita ice breaking dulu. Coba Anda bisa lihat gambar di slide ini. Apakah Anda bisa menemukan lebih dari 8 gambar hewan di sini? Ini ada 8 gambar hewan ya, atau mungkin bisa lebih. Coba silahkan kalian amati. Di mana saja gambar hewan yang ada di slide ini. Oke. Sudah ketemu anak-anakku? Kalau sudah ketemu, baik nih. Yang Ibu lingkari ini menunjukkan gambar hewan. Yuk kita lihat sama-sama. Yang pertama ini ada gambar hewan gajah. Yang kedua ini ada gambar hewan singa ya. Yang ketiga atasnya lagi ini ada gambar domba atau kambing ya. Yang keempat ada gambar nih, sapi ini ya. Sapi. Berikutnya yang kelima ini ada gambar rusa, hewan rusa. Yang keenam hilang ya. Yang keenam ini ada gambar jerapah. Yang ketujuh ada kuda, dan ini ada gambar kelinci. Ada 8 ya, 8 gambar hewan. Berikutnya sebelum kita masuk ke materi, kita persepsi dulu. Jadi apa sih belajar? Nah, kita sering ayo belajar. Nah, belajar dan belajar, tapi sebenarnya kita paham nggak dengan yang dimaksud dengan belajar itu? Nah, belajar merupakan proses untuk mencapai berbagai kemampuan, antara lain kemampuan kognitif atau kemampuan berpikir, kemudian kemampuan afektif yaitu nilai atau sikap, dan kemampuan psikomotoris. Psikomotoris itu kemampuan untuk keterampilan, jadi terampil ya. Kehidupan manusia itu ya dimulai dari bayi. Ketika dari bayi hingga remaja, seseorang akan terus belajar. Nah, kita lihat bayi ketika keluar nangis. Nah, setelah itu dia akan belajar miring-miring, akan belajar untuk menyusu, akan belajar untuk merangkak, belajar berdiri, berjalan, dan seterusnya sampai dengan remaja, dewasa, bahkan kita katakan bahwa lifelong education, belajar itu sepanjang hayat sampai kita meninggal dunia ya. Seseorang itu akan terus belajar. Nah, diharapkan individu akan mahir dengan tugas-tugas kerja atau ya keterampilan fungsional yang lain itu setelah dewasa, ketika sudah bekerja. Tetapi kita lihat bersama bahwa beberapa orang kadang mengalami kesulitan dalam belajar. Padahal sebenarnya mereka mempunyai kapasitas kemampuan yang rata-rata sama. Mereka tidak memiliki hambatan cacat fisik dan mental dan lain-lain. Seperti di sekolah umum ya. Sekolah umum kan tuh mereka semuanya rata-rata, kemampuannya rata-rata ya. Tidak ada cacat fisik atau mental dan sebagainya.
Hal ini disebabkan karena setiap orang mempunyai gaya belajar yang berbeda. Jadi bisa jadi anak punya IQ yang sama, tetapi prestasi belajarnya beda, nilainya beda. Ada yang nilainya tinggi, ada yang nilainya rendah. Nah, ini kenapa terjadi seperti itu? Karena mungkin gaya belajarnya berbeda, walaupun kemampuan kecerdasannya, IQ-nya sama. Nah, karena itu betapa pentingnya kita memahami tentang gaya belajar kita, sehingga belajar kita bisa menghasilkan prestasi yang optimal. Kemudian ciri-ciri belajar itu apa toh? Ada 4 ciri-ciri belajar. Yang pertama, dikatakan seseorang belajar itu adanya kemampuan baru atau adanya perubahan kemampuan. Perubahan dalam hal tingkah laku, pengetahuan atau kognitif, adanya perubahan dari keterampilan, ya, dari tidak terampil menjadi terampil. Kalau tadi perubahan pengetahuan itu dari tidak tahu menjadi tahu, dan dari tidak terampil menjadi lebih terampil. Dan adanya perubahan dalam hal afektif, yaitu dari tadinya yang tidak punya sikap yang baik, setelah belajar kemudian dia akan memiliki sikap atau nilai yang lebih baik. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, perubahan itu tidak berlangsung sesaat, ya. Jadi tidak begitu belajar langsung berubah, tidak, ya, melainkan menetap atau dapat disimpan dalam short term memory atau long term memory. Jadi ingat, dalam ingatan itu bisa daya ingatnya pendek dan bisa lama. Nah, kalau disimpan dalam ingatan yang long term memory itu lama, lebih menetap, ya. Ciri berikutnya adalah perubahan itu tidak terjadi begitu saja, melainkan harus dengan usaha. Jadi usahanya bagaimana? Ya, usahanya harus belajar, memperhatikan dengan baik, mempelajari sesuatu pelajaran dengan baik. Perubahan terjadi akibat interaksi dengan lingkungan. Nah, otomatis ada interaksi antara siswa dengan gurunya, ada interaksi antara siswa dengan siswa, ada interaksi antara siswa dengan Google, dan seterusnya. Ada interaksi siswa dengan buku dan lain sebagainya. Jadi perubahan itu terjadi adanya akibat interaksi seseorang dengan lingkungannya, baik itu dengan gurunya, dengan temannya, dengan buku, dengan Google, internet, dan lain-lainnya. Ciri yang keempat, orang dikatakan belajar itu terjadi perubahan tidak semata-mata disebabkan oleh pertumbuhan fisik atau kedewasaan. Ya, jadi misalnya karena pertumbuhan fisik ini kan contohnya, ya, seseorang yang tadinya belum bisa jalan, ya, karena fisiknya sudah sempurna jadi bisa jalan. Ini juga ya, merupakan contoh. Tidak karena kelelahan, tidak karena penyakit atau pengaruh obat-obatan. Nah, misalnya kalau pengaruh obat-obatan ini contohnya kalau kita menggunakan obat-obat narkoba, ya, atau obat doping misalnya, biasanya dilakukan oleh para atlet atau apa nih, ya, ketika dia mau lomba dia menggunakan doping, obat-obatan, sehingga dari tadinya yang biasa-biasa saja menjadi lebih bersemangat. Nah, ini jadi bukan seperti itu, ya. Ciri-ciri belajar bukan seperti itu, tapi perubahan itu semata-mata disebabkan tidak semata-mata oleh pertumbuhan dan lain-lain, tapi memang karena belajar. Kemudian hakikat belajar itu apa sih? Hakikat belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan secara sadar dan terus-menerus melalui bermacam-macam aktivitas dan pengalaman guna memperoleh pengetahuan baru, sehingga menyebabkan perubahan tingkah laku yang lebih baik. Nah, jadi hakikat belajar itu proses usaha yang dilakukan secara sadar dan terus-menerus. Ya, misalnya kita dengan sekolah. Ya, sekolah di SMA kan itu prosesnya sadar terus menerus, ya, 3 tahun, ya, 3 tahun 6 semester, atau kalau ada yang program 4 semester, ya 4 semester. Ini kan dilakukan secara terus menerus. Ada beberapa kebiasaan belajar yang dilakukan oleh siswa, ya.
Berapa banyak siswa yang sering membaca buku pelajaran berkali-kali, tapi tetap saja tidak dapat mengingatnya. Jadi sepertinya sudah membaca bukunya sudah 3 kali, tapi ketika bukunya ditutup, kemudian ditanya apa isi buku itu, nah itu sudah nggak ingat lagi apa yang dipelajari dalam buku tersebut. Nah ini kebiasaan belajar yang mungkin bisa jadi kurang konsentrasi, atau mungkin gaya belajarnya salah, dan seterusnya. Atau kadang kita sudah mendengarkan penjelasan dari guru, namun sulit untuk memahami. Nah, ini beberapa permasalahan kebiasaan belajar yang mendukung. Nah, sekarang untuk bisa memahami materi dengan baik, kita perlu mengerti ada berapa sih gaya belajar, apakah belajar saya efektif atau tidak. Nah, ini kemudian kita nanti masuk pada gaya belajar yang mana. Ini kita perlu mengetahui berbagai macam gaya belajar. Tapi sebelumnya kita harus tahu pengertian gaya belajar itu apa. Nah, ini. Gaya belajar merupakan kunci untuk mengembangkan kinerja dalam pekerjaan, di sekolah, dan dalam situasi antar pribadi. Nah, kalau kita sudah mengenal gaya belajar, maka kita akan dapat menjadikan belajar dan berkomunikasi lebih mudah sesuai dengan gaya belajar kita sendiri. Nah, mengenal tipe gaya belajar. 1 ya. Gaya belajar visual. Tipe belajar ini ya, orang yang mempunyai tipe belajar visual ini lebih banyak menggunakan indera mata sebagai alat untuk menyerap informasi. Nah, orang-orang yang memiliki gaya belajar visual ini banyak mengikuti ilustrasi atau membaca instruksi sendiri. Nah, kemudian ciri-ciri anak yang memiliki tipe visual itu seperti apa? Ini ciri-cirinya itu dia lebih mudah mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar. Jadi kalau dia belajar itu hanya mendengarkan penjelasan guru saja, dia tidak akan bisa mengingat dengan baik. Tapi dia harus dengan melihat, ya, misalnya dengan gambar, dengan tabel, dengan demonstrasi, dan sebagainya. Kemudian ciri berikutnya adalah dia tidak pandai memilih kata-kata dalam berbicara. Nah, dia tidak suka berbicara. Biasanya anaknya pendiam. Kemudian tidak terganggu dengan keributan. Jadi kalau dia sudah belajar membaca buku, walaupun sekelilingnya itu ribut, ya rame, hiruk pikuk, dia tidak akan terganggu karena dia fokus matanya fokus untuk belajar, telinganya tidak terganggu dengan situasi di sekelilingnya. Kemudian ciri berikutnya sulit mengingat instruksi atau perintah dalam bahasa lisan. Jadi kalau orang-orang yang punya tipe visual ini, kalau hanya diingatkan dengan lisan, dia tidak ingat, ya lupa, gampang lupa. Kemudian ini termasuk kalau membaca itu membaca cepat dan tekun membaca, dia suka membaca. Dan ciri berikutnya adalah lebih suka baca daripada dibacakan, dan dia biasanya rapi, teratur, teliti, perencana yang baik. Biasanya anak ini punya catatannya yang lengkap, rapi, dan menarik. Ya, anak-anak yang punya tipe visual seperti ini. Nah, kalau kalian masuk kategori punya gaya belajar yang visual, strategi apa yang perlu Anda terapkan dalam belajar agar nilai prestasi Anda bisa tercapai secara maksimal? Strategi yang pertama adalah belajar dengan gambar, dengan coret-coret, dengan membuat peta konsep, dan seterusnya. Atau belajar dengan diagram atau peta, atau belajar dengan membuat coretan, membuat ringkasan kecil-kecil, membuat simbol atau tanda-tanda penting.
ya, atau dengan stabilo itu di stabilo bukunya, atau menggunakan video atau gambar-gambar berwarna, atau dia membuat pengelompokan kayak peta konsep itu ya. Kemudian tipe berikutnya adalah tipe auditorial. Tipe belajar yang banyak menggunakan telinga sebagai alat untuk menyerap informasi yang masuk. Jadi anak ini lebih suka mendengar. Ya. Orang-orang auditorial lebih senang informasi itu dengan didengarkan dari orang lain. Lebih banyak didengarkan dari orang lain. Kemudian ciri-cirinya apa? Nah, cirinya dia suka bicara kepada diri sendiri waktu belajar. Jadi kalau belajar itu dia ndremimil, sukanya membaca keras-keras biar bisa didengarkan oleh telinganya sendiri. Nah, ciri berikutnya, dia mudah terganggu oleh keributan waktu belajar. Nah, jadi kalau dia belajar itu harus dalam keadaan hening, sunyi. Kalau ada dengar suara sedikit, udah buyar konsentrasinya. Berikutnya, ciri selanjutnya mempunyai kesulitan menulis yang banyak, tetapi hebat dalam bercerita. Jadi dia kalau suruh menulis, mengarang itu waduh susah banget. Tapi kalau dia langsung disuruh bercerita, dia akan banyak bercerita. Ciri berikutnya, dia dapat mengingat dengan baik apa yang dipelajari dari diskusi daripada yang dilihat. Nah, kalau belajar itu dia lebih banyak diskusi, belajar kelompok. Nah, ini dia lebih ingat. Dan dia lebih suka menjelaskan dengan panjang dan lebar. Ini ciri-ciri auditorial. Kemudian strategi belajar untuk tipe auditorial itu apa? Nah, ini 1. Membaca dengan suara yang agak keras yang bisa didengar oleh telinganya sendiri, atau dengan cara bercerita. Kemudian dengan cara menulis ulang yang sudah dipelajari atau diringkas. Kemudian didiskusikan, diskusi, debat, wawancara, atau bertanya-tanya dengan temannya. Nah, kemudian mendengar melalui kaset atau mengikuti seminar atau lokakarya. Dan strateginya. Gaya belajar yang ketiga adalah kinestetik. Apa itu kinestetik? Gaya belajar kinestetik ini merupakan tipe belajar yang lebih menekankan pada praktik langsung ya. Praktik langsung apa yang sedang dipelajari. Jadi kalau dia mempelajari tentang biologi, misalnya dia ingin mengetahui tentang perbedaan akar tunggang, apa akar serabut, maka dia harus langsung praktek menanam biji-bijian atau tubuh-tubuhan yang nanti akan menghasilkan akar tunggang atau akar serabut. Itu contohnya ya. Kemudian orang-orang kinestetik lebih senang kalau dibiarkan mengerjakan sendiri atau praktek langsung. Dia nggak suka dibimbing atau diceramai atau diajari, nggak, dibiarkan aja. Nanti dia akan langsung praktek dan akan menemukan konsep apa yang dia pelajari. Ciri-ciri orang yang memiliki gaya belajar kinestetik itu apa? Nih, yang pertama, biasanya orangnya kalau berbicara pelan sekali. Tetapi dia banyak bergerak, sulit duduk diam waktu belajar jangka waktu yang lama. Nah, jadi kalau di kelas itu ada teman kalian yang suka gerak-gerak, nggak betah duduk lama-lama di kursinya, nah, pantatnya gatal, nah ini mungkin dia punya ciri belajar kinestetik. Jadi ya jangan dimarahi, biar aja emang ciri-cirinya dia gaya belajarnya seperti itu. Kemudian dia lebih suka menghafal dengan jalan bolak-balik, dengan jalan bolak-balik. Kemudian ketika berbicara banyak menggunakan isyarat tubuh dengan bahasa isyarat, dengan kode.
Kemudian juga kalau membaca, dia menggunakan jari untuk nunjuk apa yang dibaca. Tunjukin, tangannya menunjuk ke bukunya. Nah, strategi untuk belajar tipe kinestetik itu apa saja? Nah, ini. Anak dengan tipe belajar kinestetik itu akan lebih berhasil kalau dia melakukan praktek. Kemudian juga harus dia dengan cara mengamati, dengan demonstrasi ya, dengan contoh yang konkret. Kemudian bisa juga dengan melalui drama, permainan, kemudian aktivitas lapangan. Berikutnya dengan menggunakan model Lego, alat-alat praktek, kerajinan tangan, atau puzzle. Strategi selanjutnya adalah menggunakan gerak dalam belajar. Jadi kalau belajar harus gerak-gerak dia. Oke. Itu ada 3 tipe gaya belajar yang sudah Ibu sampaikan. Nah, sekarang kalian itu masuk tipe gaya belajar yang apa? Apakah masuk tipe belajar visual, auditorial, atau kinestetik? Untuk bisa mengetahui itu, maka isi lembar berikut. Angka 1 jika kamu milih ya, artinya kamu memang biasa seperti itu. Angka 0 jika kamu memilih tidak, artinya kamu memang biasanya tidak seperti itu. Artinya apa ya? Tadi seperti yang saya jelaskan tadi, ciri-ciri gaya belajar visual. Oh, A, B, C, D dan seterusnya. Oh, saya ya. Oh, berarti kalian masuk tipe gaya belajar visual. Kemudian ciri-ciri yang auditorial. Oh, saya tidak. Oh, berarti Anda tidak masuk gaya belajar yang auditorial. Ciri-ciri kinestetik. Oh, suka jalan-jalan dan seterusnya. Oh, saya ya. Oh, berarti Anda masuk tipe gaya belajar kinestetik. Oke, harapan Ibu dengan mengetahui gaya belajar kalian masing-masing, kalian dapat menggunakan cara belajar kalian yang mungkin selama ini tidak sesuai dengan gaya belajar kalian, diubah sehingga kalian nanti bisa belajar dengan sebaik-baiknya, mencapai hasil yang maksimal. Oke, itu saja yang bisa Ibu sampaikan tentang gaya belajar. Baik, kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.